sunnah sebagaimana bimbingan para salaf tentang masalah itu. Yang kita beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah. Kita beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan kehendak Rasulullah SAW. Ini seperti ungkapan Imam Syafi'i, amantu billah wa ma ja'anillah ala muradillah, wa amantu bi Rasulillah wa ma ja'an Rasulillah sallam ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua apa yang datang dari Rasulullah sallam sesuai dengan apa yang dimaksudkan dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah apa yang diarahkan oleh para imam kita. Oleh karena itulah seperti yang telah kita nukilkan bagaimana Imam Malik ketika menghadapi pertanyaan orang bertanya ini tentang istiwanya Allah, bagaimana istiwanya Allah, Ar-Rahman istawa 'alal arsy, Allah istiwa di atas arsy. Kemudian ditanya kaifa istiwa'u, bagaimana istiwanya Allah taala, terasa berat bagi Imam Malik. Lalu Malik mengatakan al istiwa'u maklum wal imanu bi wajibun wal kaifu majhul wa su'alu anhu bid'atun. Pada Imam Malik tentang istiwa maknanya jelas. Orang tahu bahasa Arab, dia tahu tentang mana istiwa. Kemudian tentang akan beriman kepada istiwanya Allah wajib, karena itu disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah, tentang bagaimana istiwanya Allah, kita tidak mengetahui. Kaifiatnya ada, kaifiatnya, tata caranya istiwanya Allah ada, tapi kita tidak mengetahui hakikat istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimaninya kalau Allah menyebutkan tentang istiwanya Allah taala. Dan kita dan pertanyaan tentang bagaimana istiwanya Allah adalah bid'atun, perkara bid'ah, karena Nabi kepada para sahabat tidak menanyakannya, sehingga pertanyaan ini pertanyaan yang membahayakan, pertanyaan bid'ah yang tidak pernah ditanyakan oleh para salaf. Para pemirsa yang rahmati Allah taala, itu adalah cara beriman Ahlussunnah yang berulang-ulang telah kita ulangi, kita sampaikan agar kita betul-betul yaitu faham dan mengerti tentang bagaimana cara mengimani nama dan sifat Allah taala. Isbatun bila tamsil, menetapkan tanpa menyerupakan dengan makhluk, wa tanziun bila ta'til, dan mengimani dan menyucikan Allah tanpa melakukan ta'til. Jadi tanpa melakukan penolakan terhadap nama dan sifat tersebut. Karena ahlul bid'ah, sebagian mereka menetapkan tapi terjerumus dalam penyerupaan Allah dengan makhluk. Dan ahlul bid'ah di antara mereka ada yang mereka ingin menyucikan Allah, tetapi mereka terjerumus dalam ta'til, yaitu terjerumus dalam penolakan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti Jahmiyah menolak nama dan sifat, kemudian Mu'tazilah menetapkan nama dan menolak sifat, kemudian Asy'ariyah yaitu menetapkan nama, menetapkan sebagian sifat, menolak sebagian sifat yang lainnya dengan cara melakukan tahrif. Ini semuanya adalah sikap-sikap orang mereka menyimpang yang menolak sifat nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah menetapkan sebagaimana Allah tetapkan, mengimaninya sebagaimana yang Nabi juga jelaskan, tanpa melakukan itu semuanya, tanpa melakukan tamsil, tahrif, takyif, ta'til. Ini adalah semuanya cara-cara al-bid'ah yang merupakan jebakan yaitu syaitan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat ada 3 ayat yang beliau bawakan berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama adalah firman Allah dalam surat Ar-Ra'd, yang Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa huwa syadidul mihal. Ar-Ra'd ayat yang yaitu 13. Firman Allah surat Ar-Ra'd ayat yang ke-13. Di mana lengkapnya adalah wa yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati wa yursilu sawa'iq fayusibu biha may yasha wa hum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihal.
Wa yusabbihul ra'du. Ar-ra'du ini kilat atau guntur bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihamdihi, dengan memuji Allah taala. Adapun tasbihnya guntur bagaimana kita tidak mengetahui, tapi Allah memberitahukan kepada kita ar-ra'du, guntur atau kilat bertasbih kepada Allah taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu, demikian para malaikat, ia juga bertasbih kepada Allah, juga yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Min khifati, yang malaikat takut kepada Allah taala. Ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat senantiasa mereka bertasbih kepada Allah siang dan malam, memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa yursilu sawa'iq, dan Allah mengirim sawa'iq, halilintar, fayusibu biha may yasha, yang menimpa kepada sebagian orang yang Allah kendaki. Wa hum yujadiluna fillah, dan mereka membantah tentang Allah taala. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka membantah tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin. Sebagian orang ada yang mereka membantah kepada Allah tanpa ilmu, asal membantah, asal mengingkari. Ini adalah ini orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Wa wasadidul mihal, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu amat keras siksanya. Al-mihal, ini Allah sangat hebat pembalasan makarnya. Para musuh-musuh Allah, mereka ingin menghinakan agama Allah, ingin menghinakan Allah, menghina Allah, menghinakan agama Allah, menghinakan utusan Allah, dengan menolak kebenaran, mencaci maki kebenaran. Mereka merancang makar-makar. Mereka merancang makar-makar. Mereka membantah kebenaran, membantah tentang Allah yang disampaikan oleh para Nabiullah alaihissalam. Lalu mereka merancang makar-makar kepada para dai yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuat makar. Sebagaimana para musuh Allah yang Allah ceritakan tentang para musuh-musuh Allah. Bagaimana mereka menyusun makar untuk menghadapi para nabi, untuk menangkap atau mengusir atau membunuh. Mereka membuat makar, bahkan makar mereka sangat dahsyat sekali. Makar mereka sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana makarnya orang-orang kafir ini yang Allah Subhanahu wa taala diantaranya sebutkan di dalam banyak ayat tentang makarnya orang-orang kafir. Wa id yamkuru bika alladziina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir itu mereka membuat makar kepada engkau. Liyusbituka, ini untuk menangkap engkau. Aw yaqtuluka, atau ingin membunuh engkau. Aw yukhrijuka, atau mengusir engkau. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir senantiasa membuat makar untuk melenyapkan kebenaran dari muka bumi. Bagaimana Allah menyebutkan tentang permusuhan orang kafir kepada kebenaran dan pembawa kebenaran. Orang kafir, mereka akan mengerahkan segala kekuatan mereka untuk memerangi agama ini. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan orang-orang kafir itu mereka tidak pernah berhenti, terus menerus, tidak pernah berhenti memerangi kalian. Memerangi itu ada dua macam. Ada yang namanya memerangi secara fisik yang dikenal dengan al-ghasful askari, atau memerangi secara yaitu pemikiran al-ghasful fikri. Dua-duanya dilakukan oleh orang kafir untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Mereka mengerahkan tentara mereka. Sebagaimana dalam sejarah, bagaimana Fir'aun, bagaimana Namrud, bagaimana Abu Jahal dan kawan-kawan yang mereka itu ingin menghancurkan, melenyapkan pasukan kaum muslimin. Yang mereka ini bagaimana membuat makar untuk benar-benar itu menghancurkan Islam dan kaum muslimin.
Bagaimana mereka mengerahkan ini segala tenaga mereka? Bagaimana orang-orang kafir mereka rapat di Darun Nadwa yang dihadiri iblis untuk membinasakan Nabi, untuk menyelesaikan urusan Nabi. Mereka tidak pernah berhenti untuk melenyapkan, untuk memadamkan cahaya agama Allah Ta'ala. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahim. Mereka ingin sekali memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan lisan-lisan mereka, tulisan mereka, ceramah mereka, seminar mereka, kemudian segala pidato mereka. Mereka ingin padamkan cahaya agama Allah Ta'ala. Tapi wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Justru Allah senantiasa menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang musyrik itu mereka yaitu benci. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka akan keluarkan harta mereka sebanyak-banyaknya ini untuk membiayai upaya mereka untuk memadamkan cahaya agama Allah Ta'ala. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir mereka mengeluarkan, membelanjakan harta-harta mereka. Mereka keluarkan harta mereka untuk apa itu? Liyasuddu an sabilillah, dalam rangka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Sehingga mereka dengan segala kekuatannya, dengan segala kemampuannya, mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah Subhanahu wa taala dengan harta mereka, dengan tulisan mereka, dengan lisan mereka, dengan segala apa yang mereka bisa lakukan, ini demi kehancuran agama ini. Mereka menyusun makar-makar, mereka membuat makar-makar, mereka lakukan dengan segala macam ini cara untuk memadamkan cahaya agama Allah Ta'ala. Tetapi wallahu sadidul mihal, Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik yaitu pembalas makar mereka. Allah keras siksanya, Allah yang merubah makar mereka, Allah yang menghadapi makar mereka. Ini adalah sadidul mihal. Sadidul mihal ini Allah keras, ini siksanya. Allah Subhanahu wa taala ini sangat hebat pembalasan makarnya, makar Allah, membalas Allah sangat hebat pembalasan makarnya. Ini adalah makna yaitu sadidul mihal. Ini ayat yang pertama yang Allah sampaikan kepada kita. Bagaimana Allah SWT adalah ini membalas makar mereka dengan sehebat-hebatnya. Maka orang yang mereka berusaha untuk menghancurkan, membinasakan agama ini, orang senantiasa menyusun makar-makar mereka. Sehebat apapun makar mereka itu, maka Allah yang akan menghadapi makar mereka. Dari sisi kita, kaum muslimin, yang menghidupkan agama Allah, yang mengajarkan agama Allah, yang membawa agama Allah, apa yang harus kita lakukan dengan makar-makar mereka itu? Makar mereka digambarkan Allah seperti bisa menjebol gunung. Makar mereka itu litazula minul jibal. Makar yang seakan bisa menjebol gunung. Tetapi selama kaum muslimin memiliki sikap yang benar, maka kaum muslimin tidak akan terpengaruh dengan, tidak akan termadharati, tidak akan membahayakan makar mereka bagi kaum muslimin. Wa in tasbiru wa tattaqu, kalau kalian bersabar dan senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala, la yadurrukum kaiduhum syai'an, maka makar-makar mereka itu tidak membahayakan kalian sama sekali. Mereka memang senantiasa berbuat makar untuk memurtadkan kalian. Tetapi makar mereka untuk memurtadkan kalian itu akan kandas. Kaifa takfuruna? Kaifa takfuruna, bagaimana kalian akan bisa dikafirkan? Lihat makar orang kafir itu, ini bagaimana mereka bisa ini membuat kafirnya muslimin, memurtadkan kaum muslimin. Yang mereka senantiasa berusaha mencari cara bagaimana bisa memurtadkan ini kaum muslimin, membuat kaum muslimin kafir.
Ya waddu waddu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka sangat ingin sekali seandainya kalian menjadi kafir sebagaimana mereka kafir, sehingga kalian dengan mereka sama. Ini makar mereka begitu. Mereka akan kerahkan dengan perang fisik, dengan perang pemikiran. Perang fisik untuk menghancurkan fisik, perang pemikiran untuk menghancurkan pemikiran, sehingga kalian menjadi murtad dari agama Allah Ta'ala. Tetapi makar mereka akan kandas. Yang pertama dengan penjagaan Allah SWT terhadap kaum mukminin yang betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala, dan pembalasan Allah terhadap makar mereka. Allah yang akan menghadapi makar mereka. Kaifa takfurun, bagaimana kalian akan bisa dikafirkan oleh mereka? Wa tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh, sedangkan kepada kalian senantiasa dibacakan ayat-ayat Allah, dan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah SAW. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Barang siapa yang betul-betul berpegang teguh dengan Allah, hatinya bersandar kepada Allah, dan mereka betul-betul fokus dalam memegang Quran dan Sunnah, mereka akan senantiasa di atas jalan yang lurus tanpa terpengaruh, tanpa membahayakan makar-makarnya musuh itu. Sehebat apapun makar musuh, sehebat apapun makar musuh, Allah yang akan betul-betul membalas makar mereka, menghadapi makar mereka, dan menjaga kaum muslimin selama mereka ini senantiasa bersabar di atas agama Allah, senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wa in tasbiru wa tattaqu, yang dibutuhkan adalah bagaimana muslimin bisa bersabar terus di atas agama Allah SWT, dan senantiasa bertakwa kepada Allah SWT. Maka makar mereka la yadurrukum kaidum syai'an, tidak akan membahayakan kalian sama sekali. Makar mereka sedikit pun tidak akan membahayakan. Para syaitan, manusia dan jin, itu akan mengerahkan permusuhan terhadap para nabi dan pewaris para nabi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin ini aduwan syayatinal insi wal jinni. Demikianlah Allah jadikan bagi para nabi itu musuh dari kalangan syaitan manusia maupun jin, yang mereka akan mengerahkan permusuhannya dengan semaksimal mungkin. Akan mengerahkan permusuhannya semaksimal mungkin. Kemudian, apa di antara perkataan Allah? Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, cukuplah Allah itu yang akan membimbing kaum muslimin dan akan memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Kalimat wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira itu memberikan isyarat, penjelasan ada atau musuh itu menghancurkan Islam dan kaum muslimin dengan dua cara. Yaitu pada kalimat hadian, mereka berusaha untuk menyesatkan kaum muslimin sehingga tidak di atas petunjuk. Dengan cara apa? Dengan cara al-ghasful fikri. Tiap hari diceceli pemikiran kekafiran, pemikiran kesyirikan, pemikiran kemunafikan, pemikiran penyimpangan. Diceceli tiap hari lewat Quran, lewat TV, lewat seminar, lewat buku, lewat pendidikan, lewat segala macam. Pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa. Berusaha untuk merusak pemikiran. Berusaha untuk menghancurkan pemikiran. Ini cara pertama. Tetapi selama muslimin itu betul-betul berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, lan tadillu in tamasaktum bima, kalian selamanya tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah disesatkan oleh mereka selama kalian berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Allah yang akan memberikan bimbingan, maka mereka tidak akan membahayakan sama sekali. Ini
Cara pertama, menghancurkan Islam dan kaum muslimin dengan merusak pemikiran agar sesat dan agar mati pemikiran keislamannya. Yang kedua, pada kalimat wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, cukuplah Rabbmu sebagai hadiah yang memberikan petunjuk, wa nasira dan penolong. Maka yang kedua, cara musuh menghancurkan Islam dan kaum muslimin adalah dengan perang militer. Mengerahkan kekuatan, mengerahkan segala kemampuan, kekuatannya untuk ini menghancurkan Islam. Mengerahkan pasukan-pasukan berkuda, berjalan kaki, bersenjata, sekarang pasukan dari angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Tapi selama kaum muslimin betul-betul hatinya berpegang teguh kepada Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah, bersabar di atas agama Allah, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan Allah yang akan memberikan pertolongan pada muslimin. Lihatlah perang Badar di antaranya. Bagaimana musuh 3 kali lipat dengan logistik dan persenjataan yang lebih komplit, lebih mencukupi mereka semuanya. Tapi kesabaran muslimin, ketakwaan muslimin di puncak-puncaknya kesabaran, puncak-puncaknya ketakwaan, maka makar musuh sehebat apapun tidak akan berguna sama sekali. Tidak akan membahayakan sama sekali muslimin. Sekarang kita masuk pada pembahasan ayat yang kedua. Tadi syadidul mihal. Syadidul mihal di situ bagaimana Allah yaitu sang pembalas makar. Saya sangat keras balasan Allah Ta'ala, sangat keras siksaan Allah kepada orang yang mereka mengingkari Allah, mengkafiri Allah, ingin mendebat Allah, musuh-musuh Allah, orang kafir dan musyrik. Ayat yang kedua, Surat Ali Imran ayat 54. Surat Ali Imran ayat yang ke-50, ini 4. Allah SWT berfirman dalam ayat ini, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, dan Allah SWT yang membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik membalas makar. Ayat ini berkaitan dengan kisah Nabiullah Isa alaihissalam. Orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Nabiullah Isa alaihissalam. Ini makar. Orang-orang Yahudi membuat makar akan membunuh Nabiullah Isa alaihissalam. Lalu ada orang mereka menunjuki di mana Nabiullah Isa. Memberikan jalan lempang, jalan lempang kepada orang Yahudi untuk bisa membunuh Nabiullah Isa alaihissalam. Ini makar. Makar untuk melenyapkan Nabiullah Isa. Bagaimana permusuhan mereka kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Tapi Allah membalas makar mereka. Justru orang itu diserupakan dengan Nabiullah Isa. Allah selamatkan Nabiullah Isa dengan diangkat ke langit. Sedangkan orang tersebut diserupakan Allah dengan Nabiullah Isa dan mereka yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Maka itulah pembalasan makar Allah SWT. Allah sebaik-baik membalas makar. Maka tadilah orang yang mereka berusaha untuk durhaka kepada Allah, untuk menyusahkan kaum muslimin, untuk yaitu membinasakan kaum muslimin. Hendaklah mereka berhati-hati. Mereka akan berhadapan dengan makar Allah SWT. Mereka akan berhadapan dengan balasan Allah terhadap makar mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Sebagaimana musuh-musuh atau orang Yahudi yang mereka akan membunuh Nabiullah Isa. Lalu Allah balas makar mereka dengan justru di antara mereka diserupakan oleh Allah dengan Nabiullah Isa dan dia yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi tersebut.
Sedangkan Nabi Isa diselamatkan Allah dengan diangkat ke langit. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, wa makaru wa makarallah wa makarna makran wa hum la yash'urun. Mereka membuat makar. Wa makaru makra, mereka benar-benar membuat makar. Mereka benar-benar membuat makar. Ini kaumnya Nabi Allah, berbicara tentang kaumnya Nabi Allah Saleh. Yang mereka ini sudah diwanti-wanti jangan sampai mereka jangan sampai mereka bersikap lancang, kurang ajar terhadap unta mujizat, unta yaitu naqatallah, untanya Allah, unta mujizat yang merupakan alamat kenabian Nabi Allah Saleh, yang kaumnya sangat menantang Nabi Allah Saleh. Mereka bahkan bersepakat untuk membunuh, yaitu onta, untuk menghancur atau membunuh, yaitu ontanya Nabiullah Saleh. Mereka membuat makar, merancang makar. Mereka mengadakan rapat, mereka mengadakan koordinasi bagaimana bersikap atau bagaimana untuk bagaimana untuk menghancurkan dakwah Nabiullah Saleh, dengan diantaranya dengan membunuh untanya Nabiullah Saleh. Maka makar mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menghancurkan mereka, bagaimana Allah mengadab mereka, bagaimana mereka yang merasa kuat itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhir orang-orang yang mereka merancang makar, ingin menghancurkan agama Allah, menghancurkan para nabi Allah, membunuh para nabi Allah, menghadangi agama Allah, maka mereka ini dia berhadapan dengan makar Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah balasan Allah, mereka membuat makar, dan Allah pun wa makarna makran, dan kami juga merancang makar untuk membalas makar mereka, wa hum la yash'urun, sedangkan mereka tidak menyangka. Ini bagaimana Allah membinasakan mereka dengan awan yang ternyata isinya adalah api, sehingga mereka dihujani Allah dengan hujan api. Ini adalah apa yang mereka rasakan, yang mereka dapatkan dari makar-makar mereka terhadap agama Allah, terhadap Nabiullah. Yang keempat, Allah menyebutkan dengan istilah kait, sehingga ada mihal, makar, kemudian kait. Maknanya sama ketiganya itu. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sesungguhnya mereka itu merancang makar, benar-benar mereka merancang makar. Orang-orang kafir Quraisy, mereka betul-betul merancang makar untuk melenyapkan dakwah Islam, melenyapkan Rasulullah SAW. Mereka ingin menangkap, mereka ingin membunuh, mereka ingin mengusir seperti yang telah kita bacakan tadi. Dan itu adalah makar mereka. Dan mereka bagaimana membuat makar dari awal terhadap dakwah ini, dakwah yang disampaikan Nabi. Bagaimana Nabi dicaci maki, bagaimana Nabi diumpat-umpat, bagaimana Nabi diperlakukan dengan sangat buruk. Bagaimana mereka menggeledah Nabi dengan gelar-gelar sahir, kadzab, kemudian majnun, kemudian asatirul awalin, kemudian syair dan semisalnya. Yang ini semuanya merupakan yaitu makar mereka. Bagaimana mereka mencekik Nabi, meludahi muka Nabi, bagaimana mereka meletakkan kotoran di atas leher Nabi ketika sedang sujud, bagaimana mereka rapat di Darun Najwa yang didatangi, yang dihadiri oleh Dajjal dalam bentuk seorang yaitu orang tua Najd. Kemudian bagaimana mereka itu senantiasa mengejar-ngejar Nabi, membuat sayembara. Ini semuanya adalah makar-makar yang mereka lakukan.